Haleluya. 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 Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Tidak ada nama yang lain di bawah tolong langit ini yang diberikan kepada manusia sehingga kami boleh selamat, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus namanya. Nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang kudus, nama yang suci, nama yang mulia, yang layak menerima puji-pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di saat malam yang indah ini Engkau boleh himpunkan kami lagi dalam satu persekutuan yang indah, dalam satu persekutuan yang manis, yang sedap didengar Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pujian dan penyembahan yang terus kami naikkan buat Engkau Tuhan, biarlah boleh menjadi persembahan, biarlah boleh menjadi pujian, pengagungan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengambil alih tempat ini, suasana di tempat ini, atmosfer yang ada di ruangan ini, bahkan di sekeliling kami Tuhan, Engkau sendiri yang mengambil alih, sehingga si jahat, si setan, si iblis itu dia tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari tempat ini, karena Roh Kudus Engkau sudah menguasainya semua. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti yang ada di dalam kerajaan sorga. Kita semua yang akan diberkati lewat kebenaran firman Allah bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang lebih meriah lagi dong. Haleluya. Haleluya, lambaikan tangan. Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada yang masih di luar, silahkan masuk. Mari. Di depan masih banyak yang kosong. Kita datang di tempat ini, kita berkumpul di tempat ini, di ruangan ini, untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada nama-nama yang lain, tidak ada penguasa-penguasa yang lain yang kita layak dipuji, yang layak disembah di tempat ini, hanya nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya terus menghimbau untuk kita semua, karena kita sedang berada di musim pandemik. Siapa yang tahu sekarang musim apa ini? Penyakit apa ini? Virus apa? Virus apa?
Iya, yang kita lagi viral, yang lagi ngetren sekarang itu virus. Untuk itu kita tetap jaga kesehatan, kita tetap patuhi protokol kesehatan, anjuran daripada pemerintah, kita tetap pakai masker, ya. Bisa? Bisa. Ya, karena kalian ini satu kompleks saja. Jadi biar tidak pakai masker ya, karena memang hari-hari hidupnya begitu. Tidak pakai masker, tapi dalam satu kompleks, ya. Baik, puji nama Tuhan. Saya menyampaikan, bercerita singkat atau sedikit. Ternyata kita ada di tempat ini, dalam pelayanan ini sudah kurang lebih 4 tahun, ya. Kalau tidak salah mulai dari tahun 2016 ke 17 ya. 2000 berapa? Mungkin 2016. Di antara 2016 atau 17 kita mulai pelayanan atau pekerjaan Tuhan di tempat ini, yaitu yang biasa kita sebut Rumah Doa Mini Maro Merauke, ya. Amin. Ternyata puji Tuhan, kita masih ada, kita masih bertemu. Sudah sekitar 4-5 tahun kita masih tetap sehat. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan Yesus, ya. Jadi tidak terasa kita sudah hampir 5 tahun dalam satu pelayanan, satu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tidak gampang, prosesnya itu tidak mudah, ya. Waktu kita masuk di tempat ini banyak rintangan, banyak halangan, tantangan, baik di luar bahkan di dalam, ya. Kalau tantangan di luar itu biasa, tapi yang menjadi luar biasa itu tantangan yang di dalam. Amin. Karena di dalam ini dia tahu semua keadaan orang dalam. Jadi itu sangat sulit. Tetapi kita percaya kalau Tuhan yang kita layani, kalau Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, yang kita sembah di tempat ini, berarti dia juga, kalau dia sudah memulai satu pekerjaan yang baik, maka dia juga yang akan meneruskan sampai menyelesaikannya. Amin. Karena yang kita kerjakan ini bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baru saya punya teman-teman anak-anak yang biasa masih terikat dengan lem itu, adakah? Mana ada orang? Naik kemana? Iyo, namanya naik itu pasti naik ke atas, masa naik ke bawah? Maksudnya di atas, naik ke atas mana? Oh, di perusahaan. Oh, tepuk tangan. Kita berdoa buat anak-anak itu, ternyata sudah ada perubahan. Kalau mereka sudah naik ke perusahaan, berarti mereka sedang mau bekerja. Amin. Ya, tugas kita untuk kita berdoa buat mereka. Daripada mereka berkeliaran di kota Merauke, duduk di toko-toko, isap lem Aibon sampai pusing-pusing, ya. Tapi puji Tuhan, lewat pelayanan, biarpun ya tidak semudah untuk kita balik telapak tangan, tapi Tuhan tetap bekerja. Amin. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia dalam pelayanan atau pekerjaannya. Karena tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan untuk di atas tanah Papua ini. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita harus bersyukur kalau kita ditempatkan Tuhan di atas negeri ini, yaitu yang biasa dorang bilang di ujung timur Indonesia. Ujung timur Indonesia itu di mana? Di mana? Di Papua toh. Kamu sudah ini orang Papua, ya. Kita bersyukur kalau Tuhan kita itu tempatkan orang Papua ada di Pulau Papua, di paling ujung timur Indonesia. Yang percaya katakan haleluya.
menikmati matahari 1 jam, Indonesia Tengah baru mau menikmati. Ya, apalagi Indonesia Barat. Kita sudah menikmati satu jam, Indonesia Barat baru mulai, ya. Kita sudah keringat-keringat 2 jam, mereka masih tidur. Berarti kita bersyukur kalau Tuhan tempatkan kita di negeri ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di perkembangan teknologi, terutama di HP, di YouTube. Siapa yang biasa lihat YouTube? Hah? Mungkin dong biasa lihat YouTube yang lain-lain saja. Tapi kalau mau putar khotbah di YouTube mungkin hampir tidak pernah. Amin. Ya. Kalau kita ikuti perkembangan zaman itu, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak penginjil, banyak pengkhotbah, banyak pembicara. Mereka ada di YouTube. Mereka berkhotbah tentang akhir zaman. Mereka berkhotbah tentang kiamat dan lain-lain sebagainya. Apalagi di musim corona ini, banyak bermunculan pengkhotbah, pengajar, penginjil, ya. Baku sepak. Orang Papua bilang baku sepak sekarang. Tinggal kita mau menonton yang bagaimana, yang model apa. Mau orang Jawa kah, orang Batak kah, orang Manado kah, orang NTT kah, sudah banyak pengkhotbah di YouTube. Mereka sedang bercerita tentang, ada yang sibuk dengan corona, ada yang sibuk dengan antikris, ada yang sibuk dengan angka 66. Kamu tahu tidak angka 66? Kamu tahu tidak yang namanya antikris? Ya, tapi tidak usah terlalu pusing dengan itu. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus saja. Nanti Tuhan Yesus yang atur segalanya. Haleluya. Yang Tuhan mau buat kita semua sekarang ini, kita harus mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita nonton semua pengkhotbah, ceramah, atau ya pengajaran segala macam sudah terlalu banyak, nanti kita pusing, nanti kita stres dibuatnya. Alkitab mencatat cukup kita lakukan 2 hal saja, ya. Apalagi kita di Papua ini, apalagi saya punya saudara-saudara asmat ini, udah mau pegang HP saja susah, ya. Kenapa kita harus beribadah tatap muka? Karena kita ini tidak dilengkapi dengan segala macam teknologi. Mau live streaming kah? Nanti kamu tidak bisa nyambung. Apalagi kasihan anak-anak, mungkin juga kita pun saudara-saudara, bapak-bapak, mama-mama yang sudah lanjut usia, udah mau sibuk dengan live streaming kah, ibadah Zoom kah? Nanti udah pikir, apa itu? Tapi kita datang saja untuk mendengar firman Tuhan tatap muka, tetapi tetap kita jaga protokol kesehatan. Amin. Haleluya. Kita belajar firman Tuhan di Matius 22. Coba Salim bisa tayangkan di layar. Matius 22 ayatnya yang ke-34. Perikopnya itu hukum yang terutama. Jadi kalau kita nonton yang namanya YouTube, pembicara-pembicara nanti terlalu pusing. Alkitab mengajar kita, cukup kita lakukan 2 hal. Coba. Bisa? Tampilkan di layar dulu. Matius 22 ayatnya yang ke-34. Ya, saya bacakan untuk kita. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Next. Lanjut. Mungkin laptopnya
Ada gangguan. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Lanjut. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lanjut. Jawab Yesus kepadanya. Ini jawab Yesus. Harus kita garis bawahi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lanjut. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lanjut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lanjut. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terus sudah, sampai situ saja. Jadi puji Tuhan, supaya kita tidak pusing. Nanti kita dipusingkan dengan dengar si A, si B, si C. Sudah, cukup kita lakukan dua hal. Ya, hukum yang pertama, kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan apa? Dengan sesungguhnya, dengan hati, dengan pikiran, dengan jiwa. Kita mengasihi Tuhan. Ini Alkitab catat. Hukum mana yang terutama? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Karena kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi tidak usah pusing. Ya. Apalagi sama saudara-saudara ini. Ternyata banyak sudah orang tua, bahkan ada pemuda yang sama sekali tidak tahu membaca. Kasihan. Waktu 2 tahun yang lalu kita sudah bagi mereka Alkitab. Waktu kita ajak buka Alkitab, ada yang buka Alkitab tak bolak-balik. Baca, lihat begini dia buka Alkitab terbalik. Cek per cek, ternyata kasihan dia tidak tahu baca. Amin. Ini tanggung jawabnya siapa? Bagaimana mereka mau mengenal kebenaran? Bagaimana mereka mau mengerti kebenaran? Sedangkan mereka membaca saja tidak tahu. Tapi lewat pelayanan ini cukup 2 hal. Kata Yesus, lakukan yang hukum yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu, dan yang hukum kedua yang sama dengan itu, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ingat, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi sesama, yang terutama kita kasihi kita punya diri sendiri dulu. Bagaimana kita mau beribadah, bagaimana kita mau berbuat baik kalau kita tidak mengasihi kita punya diri sendiri. Kita punya diri itu, kita punya apa? Kita punya diri ini kita pakai yang aneh-aneh. Pergi minuman keras, pergi berkelahi, pergi mencuri, apa segala macam. Kita tidak kasihan kita punya diri. Padahal hidup ini, tubuh ini ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia tujuannya agar supaya hati ini mau Tuhan ada di dalam hati. Baru kita pakai hidup kita sembarang-sembarang. Tidak boleh. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu bentuknya seperti ini. Datang beribadah, melakukan kebenaran, membaca Alkitab, berbuat baik, membantu orang. Itu bentuk kita mengasihi Tuhan.
Bagaimana mungkin dia bilang saya mengasihi Tuhan, tapi dia masih palang-palang orang di depan. Dia masih pukul-pukul orang. Ini Pai Tua dia masih pukul, dia pumace. Ini Pai Tua kalau sudah mabuk dia bongkar balik dapur-dapur. Bagaimana kau bilang kau mengasihi Tuhan, sementara hidupmu belum sesuai dengan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kita mengasihi Tuhan secara vertikal, ya. Dan ada penyeimbang, mengasihi sesama manusia. Berarti mengasihi orang, mengasihi sesama itu sangat penting, karena itu Alkitab catat, karena itu perkataan Yesus sendiri. Jangan kita hanya berdoa, tapi kita tidak pernah mengasihi sesama, sama saja bohong. Karena hukum yang pertama sama dengan hukum yang kedua, mengasihi Tuhan, begitu juga mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama, baik dengan orang, baik dengan sesama. Oh, berbuat sedekah, membantu segala macam. Tetapi kita tidak pernah ada hubungan baik dengan Tuhan. Itu sama juga. Amin. Berarti cukup dua hal saja. Pertama, kita mengasihi Tuhan Allah kita, dan yang kedua, kita mengasihi sesama kita. Titik. Tidak usah capek-capek, tidak usah pusing-pusing mikir. Amin. Waktunya. Jangan pikir, oh ini antikris, hamba Tuhan atau pengajar atau pengkhotbah bilang ini yang antikris sudah mau datang, kita akan disiksa segala macam. Sudah, tidak usah terlalu terpikir dengan itu, ya. Itu rencana Tuhan. Itu Tuhan nanti yang melakukan itu. Yang Tuhan mau itu kita mau mengasihi Tuhan. Yang Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan. Yang Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan. Itu yang terpenting. Amin. Haleluya. Kita ini ada di ujung timur. Kita ini ada di ujung paling timur Indonesia ini. Tidak sia-sia. Kita bersyukur. Kita harus bersyukur. Tuhan tempatkan kita di atas tanah Papua ini. Sekalipun ada yang tidak setuju bahwa Papua ini paling ujung Indonesia. Ada juga di luar sana hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang pintar di Indonesia lain atau di dunia lain. Dorang bilang, siapa bilang Papua itu ujung timur atau pintu gerbang? Terserah dong mau bilang apa, tetapi Tuhan yang bilang. Amin. Kita juga orang Papua tidak minta kita harus tinggal di ujung timurmu, di pintu gerbangmu. Iya toh? Ini Tuhan sendiri yang tempatkan. Jadi kalau ada yang sibuk, biarlah nanti Tuhan, mereka berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan datang pada malam hari ini. Cukup kita melakukan dua hal. Mengasihi Tuhan Allah kita. Dan kita harus tahu persis Tuhan kita itu siapa. Ya. Jangan salah-salah. Kita harus mengerti dengan benar Tuhan kita itu siapa. Kita harus kenal Dia dengan benar. Kita harus mengerti Dia dengan benar. Supaya ada orang yang datang dengan beras 1 kilo, Pepsodent, sikat gigi, habis itu kamu sudah berpindah alamat. Tidak boleh. Kalau kita mengerti Tuhan kita yang sebenarnya, apapun, mungkin dikasih rumah berlantai 7 sekalipun, mungkin dikasih mobil Ferrari sekalipun, BMW sekalipun, tapi hati ini Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan. Amin. Kalau siaran radio dia bilang RRI sekali di udara tetap di udara. Begitupun Yesus, sekali Yesus tetap. Kurang kuat. Sekali Yesus tetap Yesus.
Karena Yesus sing ada lawan. Amin. Harus tahu jelas Tuhan kita. Kita harus mengerti. Karena nabi boleh banyak, agama boleh banyak, bahkan Tuhan pun boleh banyak. Tetapi juru selamat cuma satu. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Karena cuma Dia yang mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan itu. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Angkat tangan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Angkat tangan yang mau pergi ke sorga. Angkat tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kebenaran malam hari ini benar-benar memberkati kita dan menguasai seluruh hidup kita, sehingga bukan saja kita mendengar firman ini, ketika kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita akan melakukan, kita akan memelihara firman ini dan melakukan firman ini di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sangat lembut suaramu yang menawan rohku, sungguh dahsyatnya hadirat-Mu Tuhan. Sangat lembut suaramu yang menawan rohku, Tuhan Allah kita. sungguh Dan dahsyatnya yang kedua, kita mengasihi hadirat-Mu sesama kita. Titik. Tidak usah capek-capek, tidak usah pusing